Lur, kok yo tumben ada yang mesen pisang mentah gini. Mau dibikin apa toh yo? Nih, Gundul, Bang. ini suruh antar pisang. Oh, entak sih ya? Untuk Uni lah. Entak atuh yo. Tapi nggak tahu kok pisang mentah ini. Bisa dimasak? Bisa lah. Dimasak enak ini Uni. Ya lah, masak ya dah. Ayo tak bantuin lah ya. Wah, pasti bisa dong. Di tangan Gundul, apa yang nggak bisa dimasak sih? Waduh, aku lali. Kalau punya janji, bantuin bikin cemilan untuk Jumat berkah, Lur. Lur, setiap hari Jumat, masjid dekat rumahku menyediakan cemilan gratis untuk jemaahnya. Biasa nih, kami wis mulai sibuk sejak pukul 8 pagi. Kali ini menunya bakwan dan kolak pisang ubi. Ben cepet selesai, kita berbagi tugas, Lur. Aku lagi kupas dan potongin pisang batu. Kalau Unidila lagi memotong ubinya kecil-kecil. Ben cepet mateng, Lur. Nah, kalau Udarian lagi bikin santan dari kelapa yang wis tua. Alatnya keren yo, Lur. Namanya kukuran karambia, yang artinya parutan kelapa. Kelapa di dalam tempurung hanya perlu ditempelkan pada mata pisau bergerigi. Nih, kalau siap nih. Rambianya dia angin minyak serta nih. Nah, jadi Ini. yo nih marame. Nah, ibu-ibu yang sibuk di sampingku lagi bikin bakwannya, Lur. Kami emang sengaja bikin cemilan Jumat berkahnya sing gampang-gampang aja, biar matang sebelum datangnya sholat Jumat. Rencananya kami mau bikin 70-an porsi, Lur. Doain semoga bahan-bahannya cukup yo. Kalau potongan wortel dan kubisnya wis lengkap, diaduk pakai tepung terigu ya Uni. Gak usah terlalu banyak, yang penting cukup buat merekatkan sayurannya. Sekarang aku sama Udarian lagi siapin apinya dulu, Lur. Kalau airnya wis mendidih, tak rebus ubinnya dulu yo. Dah, kalau di tanah Minang ini kolak paling enak kolak apa dah? Ya kolak pisang tuh. Kalau di Jawa sana kolak ratu dah. Apa itu, Bro? Ratuku dah. Ratuku tuh nggak beli. Itu enak itu dah. Dibungkus udah Uni. Lur, masih ada sisa cemilan Jumat berkah yang belum dibagi-bagiin. Tak storin ke warga sekitar yo. Antri nih, sing tertib yo, Lur. Semua kebagian. Akhir-akhir ini cuaca di Kota Payakumbuh lagi gak bisa ditebak, Lur. Tadi panasnya ngentang-ngentang. Saiki tiba-tiba gelap dan hujan deras. Lur, olahanku kali ini pakai bumbu yang sederhana banget. Aku cuma pakai tambahan ikan teri,
bawang merah dan putih, cabai merah dan keriting, lengkuas, serta tomat. Pertama-tama, bawang merah dan putih dipotong-potong, lalu dihaluskan biar aromanya lebih keluar pas ditumis yo. Pisang muda yang aku potong-potong langsung tak rendam air. Tujuannya sih biar getahnya berkurang dan pisangnya gak cepat berubah warna yo lur. Uni, Ya. ini pisang mudanya aku rebus dulu ya. Iya boleh Dul. Nah, kalau bagian menghaluskan bumbu sengaja aku serahkan ke Uni Dila. Soalnya aku belum terbiasa pakai batu giling begini. Cara iki bisa bikin tekstur bumbune lebih halus dan lembut. Bumbune lebih cepat larut dan meresap ke dalam masakan. Beda sama bumbu di Jawa yang diulek pakai cobek. Teksturnya jadi sedikit lebih kasar sehingga aroma rempahnya tetap terasa kuat. Kalau kata anak Gen Z sih, vibes bumbune beda sama yang di Jawa ya lur. Potongan pisang jantan yang masih mentah ini tak rebus dulu. Gak lama kok, cuma sekitar 15 menitan aja sampai warnanya berubah jadi lebih gelap. Kalau wis mateng, langsung tak rendam ke air dingin. Nah, untuk memastikan teksturnya wis lembut, tak remukin dikit ki lur. Alah Dul, Udah. udah saya mau lanjutan deh. Oh, Uni mau lanjutin? Nah, Ya udah. Yaudah, tinggal dulu ini ya. jadi Dul. Sebelum bumbunya ditumis, sebaiknya goreng ikan terinya dulu nih. Tapi ojo sampai gosong yo. Wis mateng iki lur, tinggal ditiriskan aja. Saiki tinggal tumis bumbu halusnya aja. Kalau udah bau wangi, baru masukin daun salamnya. Biar bau getah pisangnya berkurang, sekaligus bikin aromanya lebih sedap. Lanjut, masukin rebusan pisang muda dan ikan teri Uni. Masak sampai mateng yo. Yakin enak iki lur. Wih, harumnya Uni masakannya. Iyalah, lama kok Mas. Jadi air liurnya Ngeler, jadi kan? menetes nih. Tuh salah tuh. Masakannya disimpan dulu aja Yoni. Nanti kita makan gampang. Yuk. Nah, ini dia hasil tumis pisang mudo buatanku sama Uni Dila. Mengingatkanku sama tuna mayo klasik iku yo. Nih pasti enak ini tumis. Kira-kira rasanya podo gurih gak yo? Wis, ayo kita dimakan Uni. Mbak rasanya Dul. Lama banget. Lama banget. Kamu lah Cie. Iya. Banyak-banyak namanya. Pisang mudanya lembut. Lembut, asli lembut. Loh. Berpadu dengan itu ikan Ikan teri. karinya. Kering itu. Mantap wih. Wah, kalau gini sih istimewa banget lur. Dijamin ngabisin banyak nasi hangat iki. Ternyata pisang muda iki bisa meningkatkan kesehatan jantung lho lur. Kandungan probiotiknya juga bisa melancarkan pencernaan dan efektif untuk menurunkan kolesterol. Punten teh. Mau trekking? Iya benar mau trekking. Dah sini saya bantu. Karen tak bawain aja. Gak usah Dul. Aku bawa apaan? Paling minta tolong bawain itu Dul. Teh, emang mau dagang di atas? Iya Dul, kebetulan keluarga lagi buka usaha di atas. Boleh nggak? Lur, kali ini aku lagi bareng sama tim pemandu di base camp Bukit Daulong via jalur bidadari lur.
Lokasinya dekat Jakarta, tepatnya di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Wah, ada tamu pendaki tuh. Aku mau coba menawarkan jasa pemandu, Lur. Siapa tahu minat. Punten teh, Oh, mau iya, Dul. trekking. Iya benar mau trekking. Udah sini saya bantu. Kayaknya tak bawain aja. Gak usah Dul. Gak usah, ini biar aku yang bawa. Lah terus aku bawa apaan? Paling minta tolong bawain itu Dul. Hah? Teh, emang mau dagang di atas? Iya Dul, kebetulan keluarga lagi buka usaha di atas. Boleh nggak? Yaudah deh, yaudah. Ya makasih ya Dul. Ya. Kang, bantuan Kang. Jangan banyak-banyak Kang, izin aja. Ntar sini pos apa yang jaga? Lah teh, tak kira bawanya cuma tas carrier. Ternyata udah kayak habis dari pasar induk. Ini mau mendaki apa mau buka kios sih teh? Agak imbang banget nih. Ayo teh, yuk jalan. Tapi gak apa-apa Lur. Iki memang sudah jadi tugasku sebagai porter alias tukang angkut. Iki jalur pendakian untuk menuju Bukit Daolong via Bidadari. Namanya aja udah cantik. Pemandangannya jelas, apalagi. Jalur trekking menuju ketinggian 800 mdpl ini akan melewati jembatan dengan aliran sungai di bawahnya. Wih, asri banget kan Lur? Setelah itu ada pos ke-1 yang dimana jadi titik para pendaki bakal berhadapan dengan tanjakan pertama. Ayo, disiapkan dulu tenaganya yo. Jalur via Bidadari ini memang cukup bersahabat untuk pendaki pemula Lur. Treknya tidak terlalu ekstrim dan durasi pendakian yang relatif singkat untuk bisa mencapai puncak Bukit Daolong di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Ya, kurang lebih perjalanan selama 30 menit sampai 1 jam aja kok. Jalurnya sudah rapi dan mudah untuk dilalui pastinya. Dul, istirahat dulu capek. Nanggung teh. Udah istirahat dulu di situ. Capek banget. Yaudah Bang, turunin dulu Bang. Ya. Nah, setibanya di pos kedua, para pendaki bisa dipersilahkan untuk beristirahat dulu nih Lur. Gak cuma itu, di setiap pos juga ada spot-spot foto kece untuk mengabadikan momen di sosmed. Mau ditanam? Enggak, buat jualan di atas, buat dibikin minuman. Wah, kayaknya seger ya Bang ya? Iya segar, bagus. Mau Dul? Ya kalau dipaksa sih nggak nolak teh. Ya udah boleh deh cobain biar segar. Untung ada si Teteh yang baik hati mau membagikan buah markisanya untuk icip-icip. Lumayan Lur, rasa asam manis yang segar bikin makin semangat lagi buat mendaki sampai puncak. Tenaga sudah terkumpul, saatnya lanjut mendaki lagi Lur. Ayo Bang. Jalur pendakian ini tidak selalu menanjak Lur. Ada juga jalur landai sambil ditemani pemandangan bukit di sekitarnya. Adanya pos di setiap jalur pendakian memang jadi tempat peristirahatan bagi pendaki. Jadi intinya jangan dipaksakan ya Lur. Kalau udah mulai ngos-ngosan langsung istirahat untuk mengatur napas kembali. Dan akhirnya nih Lur, Gapura Selamat Datang Bukit Daolong sudah terlihat. Tanda kita udah mau sampai di puncak 800 mdpl-nya nih Lur.
Ayo Teh Silvi, tinggal beberapa langkah lagi. Ayo semangat, semangat. Teh. Wih, iki puncak Bukit Daolong. Di sini langsung disuguhkan hamparan pemandangan kota dari atas bukit. Memang gak disangka ya lur, ada bukit seasri ini. Dan jaraknya juga gak jauh dari ibu kota Jakarta. Kelihatan kan lur, banyak pengunjung. Dari mulai orang tua sampai anak-anak juga bisa trekking ke atas Bukit Daolong ini. Jadi lur, hari ini aku bukan cuma jadi porter, tapi jadi teman perjalanan dan merasakan sendiri bagaimana jalur yang ramah pemula ini. Eits, gak usah takut, apalagi kebingungan. Soal lapar dan haus, di atas ini ada rumah makan di atas bukit. Disebut shelter lur. Mang, Silvi udah datang. udah Mang. Iya. Tadi bareng-bareng lagi sama Gundul. Silvi istirahat dulu. Mang, barang-barangnya aku taruh di belakang, Mang. Oke. Dulu langsung lati-latiin ya. Ya, Bang, ya, Bang. Di piring. Oh, ternyata barang yang aku bantu bawa tadi untuk bahan baku sajian yang ditawarkan oleh rumah makan shelter ini, lur. Kebetulan Teh Silvi ini masih saudaraan sama Kang Lukman. Jadi sekalian nitip dibawakan Gundul deh. Inilah enaknya muncak ke Bukit Daolong lur. Cukup bawa diri aja, gak perlu pusingin bakal ngisi perut gimana. Aneka cemilan hangat seperti gorengan selalu hadir buat dibeli lur. Makanan berat dengan aneka lauk pauknya juga ada. Cukup bayar 25.000 per porsi. Tinggal ambil sendiri sesuai selera. Apalagi makin kesini Bukit Daolong bukan cuma terkenal karena pemandangannya aja lur, tapi juga gara-gara satu minuman yang lagi viral banget. Es Markisa Bukit Daolong dari ketinggian 800 mdpl. Bayangin aja, habis mendaki keluar keringet, bercucuran, lanjut diajar minum yang seger-seger di tengah udara pegunungan yang menyejukkan. Beuh, nikmatnya. Kebutuhan buah markisa di sini memang khusus dibawa dari bawah lur. Jadi untuk dia disajikan butuh dikupas dulu lur. Mumpung ada Teh Silvi, kita bantu-bantu dulu lur. Nah lur, buat kalian ya yang lagi FOMO nih ya, pengen trekking atau jalan-jalan di gunung, nih Bukit Daolong bisa jadi pilihan lur. Jadi di sini tuh medannya juga asik, untuk pemula banget juga oke. Buat kalian yang baru jalan-jalan juga oke banget. Jadi treknya buat anak-anak juga asik, buat kalian yang lagi latihan olahraga asik, buat orang tua yang melatih otot juga asik. Dan di sini di puncaknya ada warung yang menyediakan berbagai makanan, baik cemilan maupun makanan besar. Dan nih yang paling banyak dipesan adalah jus sari buah dari Markisa yang seger banget lur. Walaupun minuman yang lain juga ada kopi, ada teh, ada macam-macam juga. Gitu ya Teh ya? Iya. Sukun yang sudah dikupas dan dipotong-potong lanjut digoreng nih lur. Wih, udah kebayang kan makan gorengan sukun yang anget-anget dari atas bukit? Selain sebagai lokasi trekking, bukit ini juga populer untuk camping dan piknik karena suasananya yang tenang dan alami. Gak perlu bingung, udah ada tenda yang bisa dipinjam. Eits, tapi jangan lupa pesen dulu yo, biar tendanya disiapkan dan dibantu oleh tim pemandu juga untuk perakitan tendanya. Tinggal terima beres lur.
Waduh lur, tiba-tiba air turun dari langit. Turunnya keroyokan lagi. Untungnya aja tendanya udah siap. Jadi aku sama Teh Silvi bisa santai di dalam tenda tanpa takut kehujanan. Sambil makan gorengan dan minum es buah markisanya. Wih, segernya nendang banget lur. Rasa manis, asam, dan dingin nyatu di mulut. Pantesan viral yo, nikmat banget lur. Banyak yang antri itu. Mundur. Mundur nggak? Pak, minggir sedikit Pak. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Ayo cepat. Piye kabare lur? Sehabis refreshing, liburan panjang, semangatnya sudah membara lagi toh. Sekarang waktunya kembali kerja yo. Sudah eksis selama ratusan tahun, kue kecik biasa tersaji dalam acara formal maupun non formal bagi masyarakat di Tulungagung. Tepung yang jadi bahan utamanya dibuat sendiri dengan cara menjemur beras ketan setidaknya sampai 1 mingguan. Kalau sudah kering total, tugasku menghancurkan gumpalan besar beras sampai jadi butiran. Butiran beras kering selanjutnya akan diayak untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dengan ukuran yang sesuai. Dulu tolong ini disangrai dulu. Oh, ya Mas. Sudah sejak tahun 2008, Pak Wibisono meneruskan usaha keluarganya membuat kue kecik. Aku mau lanjut sangrai beras keringnya dulu yo lur. Uniknya, di sini proses sangrai menggunakan pasir khusus. Sentuhan panasnya lebih merata dengan hasil yang lebih baik pastinya. Beras yang sudah mengembang akan disaring lagi supaya bebas dari pasir. Kalau sudah, artinya siap untuk digiling jadi tepung lur. Pada masa lalu, kue ini biasa menjadi sajian wajib untuk menjamu tamu. Kue hari raya maupun kudapan spesial di rumah. Seiring berjalannya waktu, eksistensi kue kecik semakin melebar dengan menjadi oleh-oleh khas Tulungagung yang cukup banyak dicari lur. Selain rasanya yang lezat dan bikin kangen, bentuknya yang unik dan khas juga menjadi daya tarik tersendiri. Beras ketan yang sudah aku sangrai tinggal masuk ke mesin penggilingan. Meskipun mesinnya agak modern-modern amat, tapi kerjanya cukup efektif lur. Tepung yang dihasilkan sudah cukup halus untuk lanjut ke proses pengadonan. Tepungnya berapa banyak Pak? Oh ini udah dibalik Pak? Oh ya. 1,2 kilo. Untuk 1 kali mengadon, masing-masing bahan sudah ada takarannya. Udah bisa masuk ini Pak? Masuk, ya masuk. Pelan-pelan saja. Saya tak siapin tumbuhan dulu ya Pak ya? Oke, ya. Urusan mengadon, aku serahkan langsung pada ahlinya aja lur. Hasil kocokan telur dan gula tinggal diuleni dengan tambahan tepung ketannya. Lanjut lur, bahan adonan
masih harus ditumbuk manual untuk mendapat tekstur kalis yang sempurna. Udah cukup ini. Ya. Sudah bisa diproses selanjutnya. Untuk mempermudah proses pencetakan, bagi adonan jadi beberapa. Untuk mengikuti perkembangan pasar, biasanya Pak Wibisono juga menerima pesanan kue kecil rasa dengan variasi warna. Dul, ini sudah, biar saya yang nerusi, siapkan oven aja dah. Oh, iya Pak. Ya. Lanjut lur, kebetulan sudah ada kue kecil yang sudah siap keluar oven iki. Oven batu bata mirip kamar iki lur, sudah terpakai sejak generasi pertama kue kecil Cipta Rasa. Panggang adonan kue selama beberapa saat hingga mengembang dan kering sempurna. Dul, ini buat kamu. Ini Pak. Iya, iya. Oh, Terima kasih. Ya. Makasih Pak ya. Asli lur, aku gak nyangka kalau bakal diberi hadiah adonan kue kecil. Kalau tahu begitu, aku tadi gak bawa motor ke UMKM. Wis, rezeki gak boleh ditolak lur. Sekarang aku mau ke Mbak Lintang buat minta bantu masak iki. Udah banyak yang antri itu. Mundur. Hah? Mundur nggak? Pak, minggir dikit ya, Pak. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Aku gak nyadar kalau di ujung jembatan sudah ada motor yang masuk duluan. Piye iki ceritane? Repot banget lur. Udah bawa berat. Ayo cepat. Berhubung gak bisa muter balik, yo mau gak mau, aku harus atret. Mundur alon-alon lur. Itu ya Pak. Aku lagi pengen cemilan yang ringan-ringan aja lur. Rencananya adonan manis kue kecil yang ku dapat mau kuracik jadi inovasi dimsum sambal almond. Untuk adonan dimsum biar Mbak Lintang aja yang mengadon. Kalau untuk adonan kue kecilnya, aku mau potong dadu kecil aja lur. Nantinya adonan ini akan menjadi topping pengganti udang, ayam, atau telur puyuh seperti dimsum pada umumnya. Jangan kebesaran yo, nanti pasti mengembang lur. Adonan dimsum yang sudah jadi siap untuk dibungkus ke dalam kulit. Sementara aku lanjut bikin sambal spesialnya lur. Dul, aku tak bungkus dulu ya. Oh, iya ya, Pak. Sambal sudah jadi, tinggal tunggu Mbak Lintang selesai masak dimsumnya lur. Masaknya gak lama-lama kok lur. Cukup kukus dimsum dengan api besar selama 15-20 menitan. Setelah matang, hasilnya warna-warni kayak pelangi lur. Cantik dan menggoda buat dicoba. Potongan kecil di atasnya mirip banget kayak sosis atau daging asap. Dimsum kecil sambal almond iki emang seenak itu lur. Semua perpaduannya sempurna banget. Dimsumnya kenyal, lembut dengan rasa gurih yang pas dan ada manis-manis dari kecilnya. Kombinasinya dengan pedasnya sambal almond
bikin cita rasanya juara dunia. Pedas banget, segar jeruk nipisnya juga top markotop. Jos gandos lur. Ini Pak, lagi panen larva. Apa? Kok ngelapi ya Itu lava Pak Hansip, ini larva. Oh, apa? Nih mau dimasak Mbak Bay, mau ulang tahun. Ulang tahun. Dul, udah Ya, belum Mbak. nih? Udah belum? Belum Mbak, ini mah lagi. Oh, ini udah mau masak ini loh. Bentar ya Pak ya, ini sebagian nih diambilin. Gimana ini? Gak apa-apa Udah ini. diem aja, jangan ditepak. Nggak apa-apa, aman. Ini beneran gak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Kuncinya jangan panik. Kalau panik itu malah lebahnya keganggu kan? Lebah banyak jenisnya lur. Kalau yang ini termasuk lebah madu untuk budidaya. Jelas beda dengan lebah yang hidup di hutan atau tebing. Jenis madu lebah mellifera iki paling banyak dipasarkan di Indonesia karena menghasilkan madu yang melimpah. Pindah ini. Ini ke laut, pindah masuk sini ya. Dari sini aja. Wah, keren. Mbak Hana berani bantu aku mindahin lebah ke sarang yang baru. Jos gandos, Mbak. Madu yang dihasilkan lebah ini nggak main-main loh. Kalau pakannya bagus dan dirawat maksimal, setiap koloni bisa menghasilkan madu 60 kg per tahun. Mantep toh? Udah, Dul, diterusin ya. Aku mau nyiapin bahan-bahan dulu. Oh, ya Mbak. Nanti kalau sudah, nanti dibawa ke sana ya. Oh ya, tolongnya juga nggak? Ya semuanya. Oh ya. Wes, cukup iki. Tinggal dibawa pulang aja. Weh, Pak Hansip. Gopo? Ini tugas Pak Hansip. Iya. Ini Pak, lagi panen larva. Apa? Kok ngelapi ya Itu lava Pak Hansip, ini larva. Oh, apa? Tawon. Iya, anak tawon. Kayak apa tawon? Nih mau dimasak Mbak Bay, mau ulang tahun. Ulang tahun. Wah, makan-makan ya. Oh ya jelas. Aku kan udah. Boleh nggak ya? Ya boleh. Ya nanti datang aja. Kita antar ke Mbak dulu. Dul, Biar hati-hati ya. cepat dimasak. Siap. Kudu ulang tahun. Wah, warga kudu do ngerti ya. Woro-woro ya. Kudu meriah pokoknya. Woro-woro sih. Jadi jam apa nih dur ya? Tutup kotoran lu. Oh, weh. Cek. Woro-woro. Dumateng sadaya warga. Masyarakat kula aturi tindak acaranipun ulang tahun si Gundul. Jam sekawan sonten. Ampun kespen nggih. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Yang mau dijadikan bahan masakannya, madu dan larvanya ya lur. Bersihkan dulu larvanya. Oh iya, larva lebah iki calon anakan lebah yang usianya masih di bawah 10 hari. Meskipun masih piye, tapi kandungan protein larva lebah tinggi loh.
Mantep pokoknya. Setelah bersih, larva direbus sampai matang. Setelah larva dikeluarkan, madunya sekalian diperas. Kalau ngomongin manfaat madu, jelas wakeh pol. Antara lain penambah stamina, meredakan batuk dan radang tenggorokan. Larva dan madunya mau dijadikan kofta khas India. Pasti pada belum pernah nyobain toh? Sama, aku juga baru dengar nama makanannya lur. Mbak, ini mbak, larvanya sama madunya mbak, udah siap? Sausnya aja ya. Kasih ya, Ndol. Oh, iya Pak. Haluskan tempenya, kemudian campurkan ke bumbu lainnya. Kalau sudah, tambahkan larva. Lanjut telur dan tepung tapiokanya ya lur. Aduk lagi sampai rata. Masih ada bumbu kari yang harus disiapkan. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, serai, ketumbar, kunyit, jinten, dan tomat. Semuanya diulek sampai halus. Karena kuah karinya pakai santan, jadi parut dulu kelapanya. Kalau adonan kofta sudah beres, bisa langsung digoreng. Pastikan minyaknya benar-benar panas, baru masukkan kofta larva lebah. Tunggu sampai semua bagian matang dan warnanya berubah kecoklatan. Sekarang masak karinya yuk. Wah, aromanya sudah langsung bikin ngiler. Tampilannya juga menggugah selera toh. Opo meneh ditambah tumpeng begini, bisa jadi alternatif cara menyajikan tumpeng ya lur. Biasanya kan tumpeng dipadukan dengan ayam ingkung, kering tempe, dan teman-temannya. Tapi kalau dikreasikan dengan makanan India begini juga menarik. Wah, api banget sih. Gak usah banyak basa-basi, langsung dimakan aja yuk. Rasanya enak banget. Kofta ditambah kari emang istimewa. Apalagi topping madu di koftanya. Pedes, manis, dan gurih menyatu di mulut. Ayo, selamat ulang tahun, Dul. Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kau itu, Dul. Udah, aku ulang tahun. Gua iki, kalau Hansi Pira mudeng, semua salah informasinya. Aku jadi malu iki. Untung masih bisa dibagi-bagi makanannya. Sing penting, semua kebagian.